wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai jadwal, pelajaran hari ini untuk kelas 8 adalah ilmu pengetahuan alam. Pastikan sebelum belajar kalian telah sarapan dan jangan lupa berdoa agar pelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, kita masih di bab 1 mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai gerak lurus. Seperti apa sih gerak lurus itu? Yuk sama-sama kita lihat dulu animasinya. Nah, kita lihat di sini ada animasi sebuah mobil sedang berjalan atau sedang bergerak pada sebuah jalan raya yang lintasannya lurus. Kira-kira sudah kebayang belum gerak lurus itu seperti apa? Yuk kita bahas sama-sama. Gerak lurus. Gerak lurus itu merupakan gerak yang terjadi pada lintasan yang lurus. Seperti mobil yang tadi, jalan pada lintasan yang lurus. Dia dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa sih bedanya? Kita simak sama-sama. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. GLB ini merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan dan tanpa percepatan. Kecepatannya konstan kata kuncinya dan dia tidak punya percepatan. Itu kata kuncinya ya. Nah, lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari GLB. Yang pertama kecepatannya konstan. Yang kedua lintasannya lurus. Yang ketiga, tidak mengalami percepatan atau A-nya sama dengan 0. A itu simbol dari percepatan ya. Kita lihat rumus dari GLB. GLB punya rumus V sama dengan S per T, di mana V artinya kecepatan, satuannya meter per sekon. S itu artinya perpindahan. Nah, di sini Ibu tipe ya. Satuannya meter. Dan T itu artinya waktu, satuannya sekon atau detik. Sampai sini paham ya? Kita lihat sekarang ada grafik GLB. Ada 2 grafik GLB. Yang pertama grafik V terhadap T. Kita lihat grafik V terhadap T. Nah, di sini kita lihat di sini garisnya lurus. Artinya apa? Artinya kecepatan selalu konstan terhadap waktu. Kecepatan selalu konstan. Konstan kan lurus ya. Nah, tidak berubah terhadap T, waktu. Itu maksud grafik V terhadap T. Kita lihat lagi sekarang grafik S terhadap T yang kedua. Grafik S terhadap T. S itu jarak ya. T itu waktu. Di sini dia berubah nih. Tapi berubahnya secara berurutan, teratur. Nah, itu grafik S terhadap T. Jarak selalu berubah secara berurutan terhadap waktu. Nah, di sini ada contoh soal GLB. Doni mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah perpindahan yang ditempuh Doni selama 10 sekon. Kita tulis diketahuinya dulu. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini, kita lihat kecepatan 4 meter per sekon. Berarti V, kecepatan simbolnya V ya. V sama dengan 4 meter per sekon. Apalagi yang diketahui? Nah, selama 10 sekon. Berarti dia sebagai T. Benar, T sama dengan 10 sekon. Kalau udah gak ada yang lagi diketahui, tulis ditanya. Apa yang ditanya di sini? Hitunglah perpindahan. Berarti apa perpindahan? S ya, S yang ditanya. Nah, kita jawab sekarang. Nah, kita masukin rumusnya V sama dengan S per T. Nah, kalau mencari S berarti tinggal dikali aja V-nya sama T-nya. S sama dengan V kali T. Berarti S sama dengan 4 dikali T-nya tadi 10. Berarti S sama dengan 40
meter. Bisa ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke GLBB. Perhatikan dulu animasinya. Ada mobil, pertamanya dia naik dari bawah ke atas sampai ke puncak bukit. Lalu dari puncak bukit turun lagi ke bawah. Kira-kira kalau kalian berada di mobil tersebut, ketika menanjak, kecepatan kalian gimana? Bertambah atau berkurang? Sedangkan kalau misalnya kalian menuruni bukit itu, kecepatan kalian bertambah atau berkurang juga? Pasti ya, ketika menaiki bukit, kecepatannya akan berkurang. Sedangkan ketika menuruni bukit, kecepatannya akan bertambah. Nah, kita mulai dari GLBB-nya. Nah, untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di sini dia memiliki pengertian yaitu gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan yang tetap atau konstan. Dia memiliki ciri-ciri, ada dua. Yang pertama, kecepatannya berubah, dan yang kedua, dia mengalami percepatan, simbolnya A. Si GLBB ini dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada GLBB dipercepat, dan yang kedua ada GLBB diperlambat. Sebelum kita masuk ke GLBB dipercepatan diperlambat, kita kenalan dulu sama percepatan. Nah, di sini ada ilustrasi seorang anak sekolah baru pulang dari sekolah, sedang menunggu bis sekolah untuk pulang ke rumahnya. Kita lihat gerak dari bis sekolah ini. Lajunya dia gerakannya tidak beraturan ya, dipercepat, diperlambat, sebaliknya. Nah, dari gerakan bis sekolah ini sudah kebayang belum sampai itu percepatan? Kita bahas ya, percepatan. Nah, percepatan di sini memiliki pengertian yaitu besarnya perubahan kecepatan tiap detik. Dia punya rumus A sama dengan Vt plus minus V0 per T. Apa itu? Nah, A-nya di sini sebagai percepatan 1 Nm per sekon kuadrat. Vt, dia itu kecepatan akhir 1 Nm per sekon. V0 dia sebagai kecepatan awal meter per sekon satuannya. S dia sebagai perpindahan atau jarak. Dia itu satuannya meter. Nah, T itu sebagai waktu atau sekon satuannya. Nah, kita lihat di sini ada tanda plus minus ya. Nih, di rumusnya ada tanda plus minus. Apa sih artinya? Artinya, kalau plus itu apabila bendanya dipercepat. Sedangkan minus artinya apabila benda itu diperlambat. Jadi kalau misalnya ada soal, nanti soalnya itu misalkan bendanya dipercepat, berarti rumusnya pakai A sama dengan Vt plus V0 per T. Begitu pula kalau misalkan pertanyaannya bendanya diperlambat, dia pakai A sama dengan Vt minus V0 per T. Itu ya, paham sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke rumus GLBB. Untuk rumus GLBB seperti rumus percepatan ya. Cuma di sini yang ditanya adalah Vt. Vt sama dengan V0 plus minus A dikali T. Ingat, tanda plus dan minus punya arti. Apabila plus dia dipercepat, sedangkan minus artinya bendanya diperlambat. Nah, sekarang apabila nih ada pertanyaan lagi, jika ditanya jarak tempuh, rumusnya sama atau beda Bu? Beda ya. Nih rumusnya adalah S sama dengan V0 dikali T plus minus 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Keterangannya masih sama seperti yang tadi. Sekarang kita masuk ke grafik GLBB dipercepat. Untuk grafik GLBB dipercepat sama ya seperti GLB, ada dua, ada V terhadap T dan S terhadap T. Untuk grafik V terhadap T, kita lihat di sini grafiknya. Nah, untuk grafiknya dia naik ya ke atas ya. Nah, paham ya? Sedangkan untuk grafik S terhadap T, nah sama juga dia naik juga ke atas. Yang kedua, grafik GLBB diperlambat. Nah, kebalikannya. Lihat, dia turun karena diperlambat ya. Nah, S terhadap T-nya juga sama ya. Dia melengkungnya ke samping. Tuh.
grafik bisa ya. Selanjutnya ada contoh soal percepatan. Kita bahas sama-sama, oke? Nah, untuk soalnya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Hitunglah percepatan yang dimiliki mobil tersebut. Nah, biasa ditulis ya. Diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini? Kita lihat. Diketahui kecepatan awal. Tadi kecepatan awal apa simbolnya? V0. V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon. Di sini berarti T-nya 10 sekon. Kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Ini sebagai VT, 4 meter per sekon. Hitunglah percepatan. Nah, berarti yang ditanya adalah A. Apa rumusnya? Kita masukin rumusnya. A sama dengan VT. Sekarang plus atau minus? Plus ya. Kenapa plus? Karena kita lihat di sini 2 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon, berarti dipercepat ya. Nah, berarti VT plus V0 per T. Paham ya? Berarti A sama dengan VT-nya tadi 2, VT-nya tadi 4 ditambah V0-nya tadi 2 per 10. Berarti A sama dengan 6 per 10. Sama dengan berapa? 6 per 10 sama dengan 0,6. Jadi jawabannya adalah 0,6 meter per sekon kuadrat. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal GLBB yang pertama. Contohnya, sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 detik. Nah, di sini kita bikin juga diketahui. Nah, diketahui berarti dari keadaan diam ya. V0-nya 0. Nah, percepatan tetapnya atau A-nya sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 detik. Nah, berarti T-nya 6 detik, 6 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan mobil VT, kecepatan akhirnya. Nah, kalau udah kita jawab. Rumusnya VT sama dengan V0 plus atau minus? Plus ya. VT sama dengan V0 plus A dikali T. Berarti VT sama dengan V0-nya 0 ditambah 8 dikali 6. Berarti VT sama dengan 48 meter per sekon. Gampang ya? Oke. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal GLBB yang kedua. Sebuah motor mempercepat geraknya dari kecepatan 20 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon dalam waktu 10 sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh kendaraan akibat perubahan kecepatan tersebut. Berarti kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui, apa yang diketahui? Nah, di sini kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Di sini ada lagi kecepatan 40 meter per sekon. Dia sebagai kecepatan akhir atau VT. Dan ini sebagai waktu atau T 10 sekon. Lalu yang ditanya, apa yang ditanya di sini? Hitunglah jarak. Nah, berarti yang ditanya jarak atau S. S-nya berapa? Kita jawab sama-sama. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya dulu. Apa rumusnya? S, karena jarak ya. S sama dengan V0 dikali T plus minus 1 per 2 dikali A dikali T kuadrat. Dari rumus ini kita lihat tanda plus atau minus yang kita pakai. Nah, tanda plus. Kenapa? Karena dipercepat. Berarti rumusnya berubah. Jadi S sama dengan V0 dikali T plus setengah
dikali A dikali T pangkat 2. Nah, dari rumus ini kita lihat, ada gak variabel yang belum diketahui? Dari yang diketahui tadi kita, iya, A-nya belum diketahui ya. Kita cari dulu A-nya. Untuk mencari A, kita pakai rumus VT sama dengan V0 plus, ingat plus karena kita dipercepat ya, plus A kali T. Nah, di sini V0-nya, lihat dia tandanya, dia nggak punya tanda negatif, berarti artinya dia positif ya. Kita pindah ruas ke kiri, maka tandanya berubah jadi negatif. Berarti VT minus V0 sama dengan A kali T. Paham ya? Berarti kita kan carinya A, keluarkan A-nya. A sama dengan VT minus V0 per T. Nah, dapat nih rumusnya si A. Kita masukin angkanya, berarti A sama dengan VT-nya tadi 40 ya, VT-nya 40 dikurang V0-nya 20 per 10. Berarti VT berarti A sama dengan 40 kurang 20 per 10, berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, udah dapet A-nya nih, berarti kita bisa masukkan ke rumusnya, ke rumus jarak, bisa jawab jarak sekarang. Nah, setelah tadi A-nya kita sudah ketahui, berarti sekarang kita bisa memasukkan semua angkanya. Yuk, kita sama-sama masukkan. Berarti S sama dengan V0-nya 20 dikali T-nya adalah 10 plus, jangan lupa plus karena percepat ya, plus 1/2 dikali A-nya tadi 2 dikali T-nya 10 pangkat 2. Nah, sampai sini berarti sudah bisa mengerjakan ya. Jangan lupa kerjakan yang dikali dulu. Berarti S sama dengan 200 ditambah 100. Nah, berarti berapa? Sama dengan 300 meter. Oke, bisa ya semuanya ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.